Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan final SRS pembuatan aplikasi Flownote. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Alkafi bersama rekan-rekan saya, Rian Muhammad Saputra, Muhammad Zaki Ferdiansa, Dwi Rahayu Putra, Muhammad Naufal, Rafael Aditya Nugroho, dan Hafid Nurudin Akbar. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Jadi di sini kelompok kami itu membuat aplikasi bernama Flownote atau aplikasi Note. Lalu apa yang membedakan aplikasi Note kami dengan aplikasi Note lain? Di aplikasi Flownote ini kita di aplikasi kita ini bisa menyisipkan video untuk saat ini. Namun nanti di tahap selanjutnya atau tahap berikutnya di aplikasi kita itu bisa menyisipkan video seperti yang sekarang, lalu bisa menyisipkan voice note dan bisa menambah fitur draw buat di tab seperti itu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rian. Ya, baik, saya akan melanjutkan untuk pendahuluan dan seterusnya karena sudah dipresentasikan pada pertemuan sebelumnya atau minggu ke-8, maka saya langsung skip ke bagian yang ketiga karena ini poin penting dari lanjutan presentasi revisi kali ini. Untuk yang ketiga ada deskripsi rinci perangkat lunak. Di sini kami akan menentukan apa sih NFR, FR, dan juga CR yang sesuai revisi dan juga diagram berbagai bentuk diagram lainnya. Untuk yang pertama, FR, di sini FR itu ada 12. Seperti buat catatan baru, tampilan daftar catatan, buka catatan, edit catatan, cari catatan, terus kelola notebook atau folder. Kelola notebook ini kayak sebuah folder yang isinya nantinya bisa buat satu berbagai catatan gitu. Satu notebook itu bisa buat berbagai catatan. Kemudian ada pindah catatan dan juga format teks dasar, sisipkan video, gambar, dan kelola to-do list, kelola kalender ini. Nah, FR 11 sama 12 ini kita baru berbuat, sebelumnya tidak ada karena ya mungkin sebagai fungsionalitas saja agar lebih aplikasi kami lebih spesial, kita nambahkan fitur to-do list dan juga kalender. Untuk NFR kita ada 3 aja, penyimpanan otomatis, mode gelap terang yang dimana digunakan untuk penyesuaian mata user karena beberapa user ada yang nyaman dengan mode gelap atau juga mode terang. Kemudian ada kelola tag. Selanjutnya apa aja sih kebutuhan CR atau constraint requirement? Ya, sebab ini terkait dengan antarmuka atau UI, terus pemrogramer, terus sama sistem yang kita buat itu intinya harus berjalan dengan baik. Contoh di sini, waktu untuk membuat catatan baru dari aplikasi terbuka hingga siap ketik tidak boleh lebih dari 2 sampai 3 detik, karena kalau kelamaan user akan ngeluh, kayak gitu. Dan seterusnya sih, ada 8 total. Nah, selanjutnya di pemodelan analisis, di sini yang bagian pertama, saya akan menjelaskan terkait use case diagram yang sudah kelompok kami buat. Di sini kami ada 7 use case, yaitu mengelola catatan, mengelola notebook, mengelola konfigurasi setting, mencari catatan, mengelola tag, mengelola to-do list, mengelola kalender. Di sini kami menggunakan 2 aktor, yaitu user dan juga admin, yang dimana setiap use case ini pasti memiliki extend. Extend itu kayak fitur tambahan gitu. Kalau include itu sudah termasuk, contohnya di sini mengelola catatan, maka langsung bisa simpan catatan dan juga validasi data. Kemudian di sini mengelola notebook, extendnya itu ada hapus, pindah, dan juga ganti. Dan untuk konfigurasi setting, atur mode gelap dan juga atur mode terang. Nah, di sini sebagai tambahannya itu ada aktor admin. Admin ngapain aja sih tugasnya? Admin itu cuma bisa di fitur use case ketiga, di mana mengelola konfigurasi settingnya itu cuma bisa backup database, recovery atau restore database, dan juga sistem maintenance. Oke, itu penjelasan tadi dari use case diagram yang kelompok kami buat. Selanjutnya kami akan menjelaskan terkait use case skenario versi desain. Nah, di sini ini tugas lanjutan di mana kita ketika sudah membuat use case versi diagram, kita harus buat versi desainnya. Tujuan buat versi desain apa sih? Sebenarnya buat memudahkan orang kelompok teman kami yang nantinya buat UI agar ada gambaran bagaimana cara mendesain sebuah aplikasi. Contoh di sini use case versi desain yang pertama itu ada mengelola notebook. Mengelola notebook, deskripsinya itu ya intinya kita menggambarkan langkah-langkah pengguna dalam mengelola struktur folder atau notebook seperti organisir catatan termasuk membuat baru atau ubah.
skenario utama yang tadi sudah dibilang bahwa user memilih menu notebook pada sidebar atau boundary. Boundary ini kayak tampilan buat si sistem itu, terus kalau sistem ini sebagai controller, jadi dia logika operasi pemrosesan ya, dia akan nampilin daftar notebook dari tabel notebook entity ke halaman notebook boundary yang ada. Kemudian user menekan tombol baru, maka sistem akan merespon menampilkan dialog input untuk kita menginputkan. Kemudian user akan memasukkan nama notebook dan tekan sifat. Dan sistem atau controller di sini akan validasi duplikat. Kalau namanya belum ada ya berarti terbuat. Kalau duplikat tidak boleh, dan kalau kosong maka kita harus ngisi. Nah, selanjutnya ada skenario eksepsional. Skenario eksepsional itu adalah alur dari line. Kita membuat hapus notebook outflow. Ya, basicnya hapus itu si user akan menekan icon hapus, bisa berupa tanda delete, tulisan delete, ataupun tanda silang. Kemudian sistem atau controller menampilkan konfirmasi penghapusan pada halaman notebook atau boundary. Nah, jika user setuju, sistem akan menghapus data notebook tersebut. Kemudian di sini eksepsionalnya ada validasi gagal atau nama kosong duplikat, alurnya juga sama. Kemudian ada skenario lainnya seperti pindah catatan. Ini digunakan misal ketika user itu mau memindahkan satu catatan dari notebook lain ke notebook lainnya gitu. Kemudian use case skenario versi desain terkait kelola catatan. Di sini ada seperti biasa ada aktor dan juga sistem. Skenario utamanya jelas terkait buat catatan baru, kemudian sistem akan merespon. Kemudian user mengetikkan judul dan isi catatan apa yang mereka inginkan, bisa memformat dengan bold, italic, atau list juga. Kemudian sistem atau controller melakukan penyimpanan auto save. Dan untuk alur lainnya itu ada seperti sisipkan media. Kemudian seperti biasa aktornya itu ada aktor atau user dan juga sistem. User akan memilih menu sisipkan gambar dan sistem akan merespon permintaan si user dan membukakan file Windows Explorer. Kemudian user harus memilih file seperti JPG, PNG, atau MP4 gitu. Kemudian sistem akan merespon lagi ke direktori aset lokal dan menampilkan di halaman editor atau boundary. Nah, ini ada skenario juga terkait format file tidak mendukung, maka sistem akan menampilkan pesan error di halaman editor atau boundary. Kemudian use case skenario versi desain itu mencari catatan. Ya, intinya di sini tujuannya masih sama, ada aktor dan juga sistem. Di sini use case ini memungkinkan pengguna menemukan catatan spesifik di antara seluruh notebook dengan menggunakan kata kunci tertentu. Ini alurnya bisa dilihat masih ya kayak alur-alur basic di aplikasi versi catatan, tapi ini mudah terkait pencarian catatan. Kemudian ada skenario, selain skenario utama yang mencari catatan, ini ada skenario data tidak ditemukan. Seperti biasa, sistem akan menampilkan pesan tidak ada pada halaman pencarian atau boundary, maka user akan diminta kembali memasukkan kata-kata kunci yang mereka inginkan kembali. Kemudian ada use case skenario versi desain terkait kelola konfigurasi. Nah, kalau kelola konfigurasi apa sih sebenarnya? Ini terkait dengan pengaturan, setting, atau suatu pada aplikasi kayak gitu. Use case ini digunakan menangani pengaturan sistem pada aplikasi ini seperti tampilan visual aplikasi, kemudian ada aktor sistem, dan mungkin alurnya sama, user akan memilih menu pengaturan, terus si sistem ini akan menampilkan halaman konfigurasi, terus user bebas nih di sini mau milih tampilan gelap atau terang. Nah, jika pilihan user sesuai, maka si sistem ini atau controller akan merespon lagi apa yang diminta user kayak gitu. Kemudian di sini ada user backup database admin only, ini mungkin buat admin doang yang tadi sudah saya jelaskan di use case diagramnya. Kemudian ada alur buat admin juga sama, ini recovery gagal. Untuk selanjutnya mungkin saya akan lempar ke teman saya, Muhammad Naufal, bisa menjelaskan terkait tabel use case skenario versi desain mengelola tabel, waktu dan tempat. Saya silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan use case skenario versi desain. Yang kelima yaitu mengolah tag atau label. Ya, use case ini intinya yaitu memungkinkan pengguna untuk memberikan label atau tag pada catatan untuk kebutuhan pengelompokan, di mana kondisi sebuah catatan dibuka di halaman editor atau boundary dan proses kondisinya tag terasosiasi dengan catatan tersebut. Ada dua skenario utama yaitu aktor dan sistem. Jika user
menekan tombol tambah tag pada halaman editor, maka sistem akan membaca dan menampilkan daftar tag dari tabel tersebut. Jika user mematikan nama tag baru dan tekan enter, maka sistem akan membaca menyimpan tag baru tersebut ke tabel entity, dan sistem juga membaca menempelkan attach dengan tersebut ke catatan yang aktif di database dan muncul secara visual di header pada catatan. Ada ekspresi eksepsional, yaitu menghapus tag dari catatan. Jika user menekan tombol X, terus arahkan ke kursor mouse ke tag dan hapus di halaman editor, maka sistem menghapus relasi tag tersebut daripada catatan pada database entity dan memperbarui halaman tampilan pada halaman editor boundary. Yang selanjutnya ada use case skenario versi desain. Deskripsi to-do list ini, user dapat mengelola daftar tugas harian dan menandai tugas yang sudah selesai melalui fitur checklist. Ada dua skenario utama, yaitu aktor dan sistem. Satu, jika user memasukkan teks tugas pada halaman baru, maka sistem menyimpan tugas dengan status belum selesai ke tabel tugas entity. Kemudian sistem memperbarui tampilan daftar pada halaman to-do list. Dan jika user menekan kotak checklist pada tugas tertentu, maka sistem akan memperbarui status menjadi selesai dan memberikan visual coretan pada teks tugas di halaman to-do list. Ada skenario ekspresional, yaitu hapus tugas. Jika user menekan tombol atau ikon delete pada tugas di halaman tersebut, maka sistem akan menghapus data dari tugas dari data tersebut, dan sistem juga menghilangkan tampilan tugas tersebut dari halaman to-do list. Yang selanjutnya ada use case skenario versi desain, yaitu kalender. Deskripsi kalender ini adalah user dapat melihat kalender bulanan dan menambahkan jadwal kegiatan atau pengingat pada tanda tertentu. Beri kondisi user berada di dalam aplikasi dan membuka halaman kalender boundary. Dan pas kondisinya yaitu jadwal tersimpan pada tabel jadwal kalender atau entity sesuai dengan tanggal yang dipilih. Skenario utama yaitu jika user memilih tanggal pada kalender di halaman kalender, maka sistem menampilkan pesan atau pop-up, yaitu tambah jadwal. Dan jika user mengisi kegiatan tertentu dan di waktu tertentu pada dialog tambah jadwal, maka sistem yang menyimpan jadwal ke tabel jadwal kalender entity dan menampilkan tanda titik atau indikator pada tanggal yang ditandai di kalender tersebut. Dan juga di sini ada skenario eksepsional, yaitu edit jadwal. Ada dua aktor di sini, ada dua aktor dan sistem. Satu, user mengklik jadwal yang sudah ada di halaman kalender. Dan dua, jika user mengubah isinya dan tekan tombol simpan, maka sistem memperbarui data dan tampilan yang berubah sesuai dengan perabuan yang dilakukan oleh user. Sekian dari saya. Oke, mungkin habis ini Presentasi bisa akan dilanjut. dilanjutkan oleh Rizky Alkafi ya, terkait dengan Oke. identifikasi objek dalam use case skenario. Mungkin Mas Rizky Oke. bisa dijelaskan. Oke, terima kasih Rian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya untuk identifikasi objek dalam use case skenario. Berdasarkan 7 use case skenario yang disusun sebelumnya, berikut daftar objek yang terlibat. Di sini ada halaman utama dengan jenis boundary atau antarmuka untuk terkait use case di sini ya, untuk semua use case. Lalu untuk halaman notebook di sini masih sama, jenisnya boundary. Di sini untuk use case 1. Lalu dialog input notebook di sini dengan jenisnya boundary juga, untuk use case 1 juga. Lalu untuk halaman editor boundary untuk use case 2 dan use case 5. Lalu untuk toolbar format dan media di sini dengan jenis masih boundary juga untuk use case 2. Lalu yang keenam ada halaman pencarian dengan jenis boundary juga untuk use case 3. Lalu untuk halaman konfigurasi boundary dengan use case 4. Lalu ke-8 dialog input tag dengan jenis boundary juga untuk use case 5. Lalu untuk halaman to-do list di sini jenisnya controller
untuk use case 6, lalu untuk halaman kalender controller untuk use case 7, lalu untuk yang ke-11 dialog tambah jadwal controller juga untuk use case 7 juga. Lalu di sini ada notebook controller, jenisnya controller juga untuk use case 1, lalu di sini ada catatan controller dengan jenis controller untuk use case 2, lalu untuk search controller dengan jenis controller untuk use case 3, lalu untuk yang ke-15 ada konfigurasi controller dengan jenis controller untuk use case 5, lalu ada tag controller dengan jenis controller untuk use case 5 juga, lalu ada to-do controller dengan jenis controller untuk use case 6, lalu untuk kalender controller dengan jenis controller ada untuk use case 7. Lalu di sini untuk tabel notebooknya entity atau basis data untuk use case 1 dan use case 2. Lalu ada tabel catatan atau entity untuk use case 2, use case 3, dan use case 5. Lalu ada tabel konfigurasi dengan jenis entity untuk use case 4. Ada tabel tag untuk jenis entity untuk use case 5. Lalu tabel tugas to do jenis entity untuk use case 6. Lalu untuk yang terakhir ada tabel jadwal kalender dengan jenis entity untuk use case 7. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rian. Oke, untuk baik. kelas diagram ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait kelas diagram. Apa saja sih kelas diagram? Kelas diagram itu tabel yang memiliki atribut dan juga behavior. Behavior itu adalah sebuah sikap apa aja sih yang dilakukan tabel itu terhadap tabel ya. Contoh di sini saya ada tabel mahasiswa. Misal, dia juga memiliki atribut dengan tipe datanya sendiri seperti nomor induk dan juga prodi. Itu untuk mahasiswa dosen. Dia mewarisi dari si pengguna ini. Jadi ada tabel pengguna, ini tabel utamanya setiap user. Karena sebelumnya kami memecah user menjadi 2, yaitu mahasiswa dosen dan juga admin. Sebenarnya admin ini cuman ya buat belakangan aja sih. Berbeda dengan mahasiswa yang dosen akan menjadi fokus utama kami. Contohnya di sini, mahasiswa dosen terhubung dengan tugas studi itu apa sih? Jadi satu mahasiswa atau satu dosen dapat membuat banyak tugas atau to-do list. Intinya relasi one to many. Jadi satu mahasiswa atau satu dosen bisa membuat banyak dari to-do list kayak gitu. Kemudian sama juga seperti jadwal kalender. Di sini jadwal kalender juga ya ada atribut dan juga behavior-nya. Ya penjelasannya singkatnya seperti itu. Kemudian untuk mahasiswa dosen terkait konfigurasi itu one to one, yang dimana satu mahasiswa bisa mengatur satu konfigurasi tema karena sesuai itunya hanya ada satu UI tampilan aja, mau mode terang atau mode gelap atau apapun. Kemudian ada notebook, sama ini relasinya juga one to many, satu itu one, 0 titik-titik bintang itu many. Ya mungkin itu penjelasan secara singkat di detailnya juga. Ini juga sama sih. Terkait catatan ada atribut dan juga behavior. Intinya kelas diagram ini kita mendesain sebuah diagram sesuai dengan use case tadi, tapi bedanya di dalam tabel itu kesesuaian nama. Contohnya di sini pengguna, P-nya harus gede. Kemudian ada atributnya seperti mau string atau integer. Kemudian behavior itu sikapnya apa aja sih yang bisa dilakukan. Contoh notebook, bisa buat notebook, ganti nama notebook, hapus notebook. Nah itu yang dilakukan oleh notebook. Ya mungkin itu aja sih. Untuk selanjutnya terkait activity diagram bisa dilanjutkan oleh Mas Kavi. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan jelaskan activity diagram atau alur dari diagram aplikasi kita. Di sini untuk activity diagram kelola notebook. Di sini mulai dari pilih menu notebook, lalu ke tampilan daftar notebook, lalu setelah ketampilan daftar notebook, kita di sini bisa memilih buat baru, hapus, atau ganti nama. Lalu misal jika untuk buat baru, input nama baru, lalu untuk validasi nama, itu bisa langsung simpan notebook baru, dan update nama di database. Terus jika tidak valid, bisa ada tampilan pesan error. Lalu untuk yang ganti nama, di sini pilih notebook dan input nama baru. Kalau misalnya sebelumnya itu udah ada foldernya, di sini tinggal ganti nama aja ke validasi nama. Lalu sama kayak yang tadi, alurnya yang input nama baru. Terus yang berbeda itu yang untuk hapus, untuk alur hapus mungkin.
misalnya sudah ada folder atau filenya, di sini pilih notebook dan klik hapus, lalu konfigurasi penghapusan, lalu di sini bisa ada dua, bisa hapus data dari database atau refresh tampilan daftar. Lalu semua alurnya sama sih, nanti semuanya ke selesai. Lalu untuk yang kelola catatan, di sini mulai dari buka atau buat catatan, lalu ke tampilan editor, lalu dari tampilan editor bisa ketik judul dan isi teks, lalu bisa deteksi perubahan input, lalu simpan otomatis atau save, lalu update status tersimpan, lalu di sini bisa lakukan format media, lalu di sini ada 3, bisa format teks, sisip media, atau bisa selesai langsung tutup catatan. Lalu geser ya untuk yang ini, yang tadi ke atas. Oh ya, selesai sih. Oke, untuk yang mencari catatannya dimulai dari klik kolom pencarian, lalu aktifkan mode cari, lalu ke ketik kata kunci, lalu bisa tekan enter atau cari, lalu bisa ke filter database catatan, lalu ke data ditemukan. Di sini ada tampilan ya atau tidak. Kalau tampilan ya, tampilkan daftar hasil. Kalau tampilan tidak, tampilkan pesan data kosong, lalu kembali ke ketik kata kunci, lalu tekan enter untuk cari lagi. Oke, misalnya tadi kita pencet ya yang tampilkan daftar hasil, lanjut ke pilih catatan hasil, lalu buka detail catatan, lalu selesai. Oke, di sini untuk alur kelola konfigurasi setting, mulai dari buka menu setting, lalu ke tampilan panel konfigurasi, lalu pilih kategori. Di sini ada maintenance sama tampilan. Untuk ketampilan bisa ke ubah toggle dark mode atau light. Lalu untuk yang maintenance, di sini validasi hak akses. Lalu untuk validasi hak akses untuk user biasa bisa ke ada tampilan pesan error. Lalu untuk yang tampilan pesan error bisa ke selesai. Nah, untuk yang tadi ke atas yang tadi pilih kategori tampilan, yang like ini nanti setelah milih mode gelap atau terang bisa ke terapkan tema baru, lalu simpan preferensi user, lalu selesai. Selebihnya sama sih kayak yang lain, cuman ada adminnya saja. Lalu untuk kelola tag, mulai dari buka sebuah catatan, lalu tampilkan editor list tag, lalu ke klik tombol tag, pilih aksi, di sini ada 2 aksi, tambah tag atau hapus tag. Untuk tambah tag, input nama tag baru, dan untuk hapus tag, klik hapus tag exciting. Lalu untuk input nama tag baru bisa ke simpan tag baru ke DB, lalu hubungkan tag ke catatan, lalu update tampilan header catatan. Lalu untuk klik hapus tag exciting itu bisa hapus hubungan tag, lalu update tampilan header catatan dan selesai. Lalu di sini ada untuk alur kelola to-do list, mulai dari buka dashboard, tampilan to-do, lalu klik tombol to-do. Untuk pilih aksi di sini ada 3, ada user input text, user pilih checklist, lalu hapus tag. Untuk user input text ada input text baru, untuk user pilih checklist, user klik checkbox, lalu untuk hapus tag di sini ada klik hapus. Lalu jika memilih yang input text baru, ke sistem validasi, sistem penyimpanan, update list, selesai. Lalu untuk user klik checkbox, ke sistem update status down, dan sistem coret teks, auto save, selesai. Lalu untuk yang klik hapus, nanti lanjut ke klik hapus tag exciting, lalu selesai. Lalu di sini untuk yang alur kelola kalender. Mulai dari buka kalender, menampilkan kalender bulanan, lalu klik tanggal, pilih tambah agenda, lalu tanggal from input, lalu ke input judul dan jam, klik simpan, menyimpan database,
lalu menampilkan indikator titik atau tanda pada kalender. Lalu selesai. Oke, mungkin sekian penjelasan untuk activity diagram. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, bentar sebelum lanjut, saya akan menjelaskan secara singkat tentang aktiviti yang sudah dibahas Mas Rizky tadi terkait dengan apa aja sih ini kanan kiri itu bedanya apa? Kalau kanan itu user dan kiri itu sistem. Jadi di contohnya ada alur buka kalender, nanti sistem akan merespon menampilkan kalender bulanan. Ini sama seperti use case skenario, tapi bedanya ini versi terkait activity diagram. Atau ada dua di mana kanan itu aktor atau user, kiri ini sistem. Oke, untuk selanjutnya terkait sequence diagram, saya akan melemparkan penjelasannya terkait dengan Mas Hafid. Waktu dan tempat saya silakan. Oke, bisa di zoom lagi? Itu tidak kelihatan. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Nah, berikut ini hasil pengerjaan sequence diagram kelompok kami terkait Flownote. Yang pertama itu ada sequence diagram mengolah notebook. Jadi untuk alur menampilkan daftar notebook itu, user itu mengklik menu notebook. Nanti halaman notebooknya atau bundirinya mengirim permintaan ke notebook controller lewat request daftar notebook. Nah, nanti notebook controllernya itu meminta data ke tabel notebook atau entity dengan get all notebook. Nah, untuk tabel notebooknya sendiri itu nanti mengembalikan list data notebook ke controller. Nah, dari controller itu nanti data dikirim balik ke halaman notebook, lalu nanti akan menampilkan daftar notebook ke user. Nah, untuk alur buat notebook baru sendiri itu, user itu mengklik tombol buat notebook baru. Nanti bundirinya itu mengirim request dialog input ke controller. Nah, dari controllernya sendiri itu memindahkan boundary untuk menampilkan dialog input nama notebooknya. Nah, user akan memasukkan nama dan klik simpan. Dari boundary-nya ke controller itu mengirim data lewat tambah notebook nama baru. Nah, nanti controller akan cek ke entity dengan cek duplikat nama baru untuk memastikan nama notebooknya itu belum ada. Nah, untuk boolean hasilnya itu jika true, nanti controller itu akan menampilkan update tampil daftar. Jika false, nanti akan menampilkan pesan error. Nah, selanjutnya itu ada sequence diagram mengolah catatan atau create autosave. Untuk skenario pembuat catatan baru itu, kayak pertama itu user mengklik tombol buat catatan baru. Nanti aksi ini akan dikirim ke halaman editor, lalu editor mengirim request create note ke catatan controller. Kemudian controller membuat catatan baru ke tabel catatan menggunakan proses insert note atau buat catatan baru. Nah, setelah data berhasil dibuat, database mengembalikan note ID, lalu editor menampilkan halaman editor yang kosong, halaman editor kosong yang siap untuk diisi. Nah, selanjutnya itu ada skenario autosave atau NFR 001. Jadi saat user mulai mengetik isi atau judul catatan, halaman editor akan memicu proses trigger autosave atau note ID IC. Permintaan ini nanti dikirim ke catatan controller, lalu controller menyimpan perubahan ke simpan otomatis. Lalu nanti controller itu menyimpan perubahan ke tabel catatan secara otomatis. Nah, nanti database mengembalikan status berhasil dan editor menampilkan status tersimpan ke user. Nah, selanjutnya itu ada sequence mencari catatan. Untuk alur utama itu pencarian berhasil. Jadi nanti user itu mengklik kolom pencarian lalu memasukkan kata kuncinya atau keyword itu. Halaman pencarian mengirim request search atau keyword ke search controller. Controller kemudian melakukan
filter catatan by keyword ke tabel catatan untuk mencari catatan yang sesuai. Nah, database mengembalikan daftar catatan yang relevan, lalu hasil tersebut ditampilkan ke user. Untuk skenario alternatifnya atau data tidak ditemukannya, jika hasil tidak ditemukan, maka database akan mengembalikan null atau empty list. Nanti halaman pencarian akan menampilkan pesan tidak ada catatan kepada user. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Dewi Rahayu. Baik, untuk yang selanjutnya itu sequence diagram kelola konfigurasi. Untuk alur membuka menu pengaturan, user akan milih menu pengaturan atau setting, lalu ke halaman konfigurasi atau boundary yaitu akan request konfigurasi data dari config controller. Lalu sistem konfigurasi akan meminta ke tabel konfigurasi menggunakan get config. Setelah berhasil, maka config data akan muncul di config controller, lalu akan menampilkan panel konfigurasi ke user. Untuk alur mengubah tema, user akan memilih mode tampilan, lalu di halaman akan mengubah tema mode. Pada saat di sistem, dia akan simpan preferensi, lalu jika sukses, maka sistem akan mengupdate UI. Next. Yang selanjutnya yaitu sequence diagram kelola tag. Untuk alur menambahkan tag baru, user akan mengklik tambah tag, lalu pada saat di halaman editor akan meminta request tag list di tag controller. Setelah itu akan get all text dari tabel teks atau entity. Lalu list tag data akan tampil di daftar tag list, lalu muncul di user. Untuk user kembali ke user yaitu input nama tag baru dan enter. Setelah itu halaman akan membuat tag baru dengan nama tag sesuai inputan user. Lalu sistem akan insert tag nama dan tag yang sudah disesuaikan dengan keinginan user. Lalu tag ID. Untuk selanjutnya yaitu ke tag ke atas yang bentar. Ke tag tabel catatan. Ke tag tabel catatan tempel ke catatan nanti akan menampilkan tag ID entity. Lalu status akan menjadi sukses dan kembali ke sistem update header catatan. Untuk alur menghapus tag dari catatan, user akan mengklik icon X pada tag, lalu sistem akan lepas dari catatan tag ID, kemudian remove tag relation tag ID, kemudian di sistem akan refresh header. Next. Yang selanjutnya yaitu sequence diagram to-do list. Untuk alur menambah tugas baru, user akan input tugas baru, lalu di halaman to-do list akan menambah tugas atau isi tugas ke to-do list controller. Setelah itu akan ke save otomatis ke save tugas dengan format teks status false ke tabel tugas to-do list. Kemudian sukses status ke to-do list to-do controller. Kemudian render list tugas. Untuk selanjutnya, alur menandai tugas selesai atau checklist dan alur delete tugas. User akan mengklik kotak checklist, lalu sistem akan mark as done ID, kemudian mengupdate status ID dengan bold true. Kemudian sistem akan menampilkan sukses status dan akan mengupdate visual status. Yang selanjutnya yaitu delete, alur delete
user akan mengklik icon delete, lalu sistem akan mendelete task ID, di sistem akan mendelete row ID, lalu sukses. Jika sukses, maka sistem akan meremove form list. Next. Yang terakhir, sequence diagram kalender. Alur pertama yaitu menambah jadwal baru. User pilih tanggal pada kalender, lalu halaman kalender akan menampilkan pop-up tambah jadwal. Setelah itu, user akan input jadwal kegiatan atau waktu yang menyesuaikan dengan kebutuhannya. Lalu sistem akan membuat jadwal atau data di kalender controller. Setelah itu, di tabel jadwal kalender akan menginsert jadwal data. Jika data sukses, maka halaman selanjutnya itu merefresh kalender, lalu akan menampilkan indikator titik pada tanggal. Jadi pada tanggal itu nanti akan ada titik untuk menandai kegiatan tertentu. Yang selanjutnya yaitu alur edit jadwal alternative flow. Untuk user yaitu klik jadwal yang sudah ada, lalu di sistem akan mengupdate schedule ID new data, kemudian mengupdate row di database. Jika sukses, maka ubah, dan user juga bisa mengubah rincian kegiatan. Next. Sekian untuk sequence diagram. Untuk selanjutnya akan Oke, habis ini dilanjutkan. sebelum kita membahas UI dan dilemparkan ke teman saya akan menjelaskan sedikit tentang sequence diagram. Apa sih yang membedakan sequence diagram terkait diagram yang sebelumnya kami bahas seperti use case, class, ataupun activity. Bedanya sequence ini sudah dirancang dengan menggunakan UI. Contohnya, ya sebelumnya kan kita bahas bahwa interaksi antara user atau aktor dengan sistem saja. Tapi sekarang ada interaksi antara seperti mungkin UI-nya boundary dan juga nanti ada tabel entity ini sebagai database yang nantinya akan dibuat ke ERD atau skema relasi. Mungkin nanti ada bagian akhir penjelasannya. Mungkin itu saja secara singkat perbedaan antara sequence dan diagram lainnya. Sekarang kita lanjut terkait kebutuhan lain-lain untuk UI. Mungkin akan saya berikan ke teman saya, Mas Jaki atau Rafael ya. Waktu dan tempat kami silakan. Nah, di sini desain antarmuka Flownode menggunakan simplicity with purpose, yang dimana antarmuka yang bersih, minim distraksi, dan fokus pada konten. Lalu memiliki intuitive navigation, yang dimana alur alami, mudah dipelajari dalam kurang 5 menit. Dan juga memiliki konsistensi across experience, yang dimana pola desain yang seragam di semua halaman, dan menghadirkan pengalaman yang nyaman bagi mahasiswa dan dosen, yaitu user-centric AI testing. Dan di sini tampilan UI yang pertama yaitu dashboard, yaitu untuk pusat kendali produktivitas Flownode. Nah, fitur ini menampilkan sidebar yang responsif dan akses cepat ke semua modul. Dan juga ada quick create, tombol pembuatan catatan dalam satu ketuk, dan pencarian real time dengan persyaratan type to search, dan tampilan kartu catatan yang informatif dan terorganisir. Dan sistem filter dinamis berdasarkan notebook, tag, dan tanggal. Dan tujuan menjadi home base yang efisien untuk manajemen pengetahuan pengguna. Dan selanjutnya, UI editor catatan atau mengelola catatan. Nah, di sini saya memiliki keunggulan, yaitu editor teks kayak rich text dengan toolbar kontekstual, juga ada dukungan penyesiapan multimedia, gambar, dan video dengan drag atau drop. Ya, sistem memiliki autosave dan indikator visual real time, dan panel tagging yang fleksibel untuk kategorisasi lintas topik, dan opsi pembedaan catatan antar notebook dengan mudah. Dan tujuan UI ini adalah untuk memberikan kebebasan berekspresi tanpa khawatir kehilangan data. Lalu selanjutnya UI searching. Selanjutnya, nah yang ini mengelola search catatan. Di sini saya memiliki pengalaman pencarian dengan secara instan dan hasil yang diperbarui secara live. Dan filter bertingkat notebook, lalu ke tag,
lalu ke rentang waktu, dan bertinjau konten dalam hasil pencarian, dan memiliki riwayat pencarian untuk akses cepat. Dan tujuan UI ini memiliki mengubah search dari proses membosankan menjadi pengalaman yang efisien. Lalu selanjutnya gambar dari user UI pengaturan untuk setting, itu halaman pengaturan. Nah, di sini ada time switch, yaitu bisa mode gelap atau terang dengan satu klik. Lalu memiliki konfigurasi interval auto save sesuai kebiasaan menulis, dan opsi backup and store data dengan termuka yang aman, dan pengaturan besar dan ukuran font untuk kenyamanan visual. Ya, tujuannya itu untuk memberikan kendali penuh atas pengalaman personal. Lalu selanjutnya UI user interface to do list, mengelola tag ya, mengelola tag di sini menampilkan ya ada inputnya, ya pelacakan progres harian melalui progress bar. Langsung selanjutnya aja, langsung ke to-do list. Nah, di sini UI to-do list ya, eksekusi tugas yang terstruktur sih. Fitur produktivitasnya ada input tugas cepat dengan natural typing flow, lalu ada sistem penandaan selesai dan efek visual yang memuaskan, dan pelacakan progres harian melalui progress bar, opsi ekspor untuk berbagi atau arsip, dan tujuan UI seperti ini menjadi personal task manager yang ringan dan efektif saja untuk pengguna. Dan selanjutnya UI kalender. Di sini memvisualisasikan waktu yang interaktif untuk pengguna nanti, yang dimana menampilkan kalender bulanan yang responsif dan penambahan jadwal dan dialog intuitif, indikator visual untuk hari-hari beraktivitas padat, dan integrasi dengan daftar catatan berdasarkan tanggal. Dan kenapa kita UI ini ya, untuk mengorganisir waktu dan visual yang jelas dan mudah diatur untuk pengguna. Lalu selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mas Rafael. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian 4.1.2 ya, di mana itu tabel deskripsi objek UI yang tadi sudah didesain ya. Jadi ini lebih detailnya. Nah, jadi di sini tuh ada 7 use case utama yang digunakan dalam user interface-nya. Nah, untuk use case yang pertama, di situ ada halaman notebook dan folder atau dashboard lebih tepatnya, di mana di situ kita dapat berfungsi untuk mengatur folder seperti jadwal semester, plan liburan, ataupun note to-do list, bisa dilihat pada sidebar kiri pada gambar. Nah, lalu untuk use case yang kedua itu ada page untuk mengelola catatan, di mana di situ merupakan tempat untuk bisa menulis judul dan isi catatan, dan kita juga bisa menginputkan gambar, video, lalu juga ada fitur auto save-nya. Nah, lalu untuk use case yang ketiga itu ada page untuk mencari catatan, di mana di situ akan menampilkan daftar catatan yang kita cari. Lalu untuk use case yang keempat itu ada page pengaturan atau setting. Nah, di situ tersedia fitur untuk men-switch mode ya, bisa mode gelap, terang, bahkan bisa mengikuti sistem. Nah, di situ juga kita bisa mengaksesnya dengan melalui tombol pengaturan pada page di pojok kiri bawah. Lalu untuk use case yang kelima itu ada page tagging ya. Nah, di situ berfungsi untuk mengelompokkan catatan berdasarkan label atau tag, seperti contohnya itu semester 3, hashtag semester 3, liburan, lalu ada tubes dan APPL. Nah, lalu untuk use case yang keenam itu ada page to-do list. Nah, di mana interface ini itu khusus untuk daftar tugas dengan checkbox. Jadi kalian jika menggunakan fitur page to-do list ini, itu kita bisa menambahkan checkbox dengan checklistnya. Lalu untuk use case yang ketujuh itu ada halaman kalender atau page kalender, di mana di sini kita bisa menampilkan jadwal dan pengingat
atau reminder berdasarkan tanggal yang kita input di note atau page to-do list tadi. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan untuk masing-masing interface itu dibuatkan spesifikasi yang lebih detail untuk UI-nya. Nah, di sini use case yang pertama itu ada halaman notebook, di mana di sini ada sidebar panel di sebelah kiri itu. Lalu untuk selanjutnya ada primary button. Nah, jadi di sini kita bisa menambahkan catatan, lalu ada text header dengan ucapan good morning atau selamat pagi. Lalu di situ juga ada subheadernya, selamat datang di Flownote. Lalu ada bar untuk search input, pencarian note yang kita ingin cari. Lalu ada date display ya, jadi kita ketika buka aplikasi itu bisa tahu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Lalu ada divider atau garis pemisah. Lalu ada beberapa menu item ya, seperti catatan, to-do list, kalender, folder, terus ada tagging. Boleh di slide ke bawah. Lalu juga ada menu item pengaturan. Lalu juga di sini kita memiliki menu sub item, yaitu tambah folder. Itu merupakan tombol untuk menambahkan folder dalam catatan. Nah, lalu di sini juga ada menu sub item tagging ya. Lalu ada content area, itu merupakan area konten utama di sebelah kanan sidebar, bisa dilihat. Lalu ada search bar di sini untuk melakukan pencarian, note guard. Lalu juga ada note card, ada filter button, sort button. Nah, untuk use case kedua ini halaman page mengelola catatan. Yang pertama itu ada jenis title input. Nah, jadi kita di sini bisa menginputkan judul catatan yang ingin kita buat. Lalu di situ juga ada tombol untuk melakukan save, melakukan delete, lalu ada formatting toolbar. Jadi kita bisa mengformat teks yang kita buat ya, itu maupun itu ukuran, font, atau style. Lalu di situ juga ada tombol untuk melakukan bold ya pada teks, lalu ada italic button juga, ada underline, lalu ada bullet list button, numbering juga. Nah, di sini juga ada tombol untuk insert image, video, URL atau link, lalu ada rich text editor, lalu kita di situ juga ada tag panel untuk menambahkan tag juga ada, lalu ada status barnya tersimpan atau belum tersimpan, seperti itu. Lalu juga ada word count, jadi kita kalau mengetik itu bisa terlihat berapa kata yang sudah kita ketikkan. Lalu di situ ada notebook selector, ada format painter, undo button, redo button. Nah, untuk use case yang ketiga sini ada untuk page mencari catatan ya. Di situ kita bisa lihat masih ada search inputs, search button juga ada. Lalu ada clear button, lalu kita bisa melihat list hasil, terus result item, result count, filter panel juga. Lalu di sini ada notebook filter ya, jadi kita bisa memfilter berdasarkan notebook yang kita buat. Nah, di sini juga ada tagging filter, itu kita bisa memfilter berdasarkan tagging yang kita buat. Nah, terus ada date filter juga, masih sama fungsinya, itu filter berdasarkan tanggal. Lalu ada short option, jadi kita bisa memiliki opsi untuk pengurutan hasil. Lalu ada di sini display no result message, jadi kalau hasil tidak ditemukan maka itu akan muncul. Lalu ada search history, advanced search, search in content. Nah, untuk use case yang keempat, sini ada page pengaturan, di mana pada page pengaturan di sini itu memiliki setting panel, yaitu merupakan panel utama untuk semua pengaturan. Lalu ada toggle tema ya, itu untuk menampilkan mode
light mode atau dark mode. Jadi bisa melakukan switch di sana. Lalu ada theme option light, jadi untuk mode terang, dan yang dark itu untuk mode gelap. Nah, lalu di situ juga ada fitur auto save toggle-nya. Jadi di situ ada tombol auto save ya. Lalu ada auto save yang interval, lalu ada backup section, lalu backup button-nya juga ada, terus restore button-nya juga tersedia pada patch pengaturan itu. Nah, terus juga ada untuk storage location ya. Habis itu ada change location button-nya juga. Jadi ada language selector-nya juga. Jadi kita bisa milih bahasa yang digunakan. Lalu ada font size selector di situ. Lalu ada default notebook, ada reset button, save setting button juga ada di situ. Lalu yang terakhir ada cancel button ya. Jadi kita bisa membatalkan apa yang kita buat gitu. Lalu untuk use case yang kelima tadi, patch untuk mengelola tagging. Nah, di situ ada tag management panel ya. Itu merupakan panel utama untuk mengelola taggingnya. Lalu di situ ada tagging list untuk melihat daftar tag. Lalu ada tag item. Itu item tag dengan nama dan warna tadi. Lalu ada tag color itu untuk mewarnai tag yang sudah kita buat. Lalu ada tag count juga. Itu merupakan jumlah catatan dengan tag tersebut. Lalu kita bisa mendapatkan tag ya di situ. Jadi itu merupakan field untuk menambahkan tag baru. Nah, di situ juga ada tombol tag ya untuk menambahkan tag itu yang ditandai dengan plus ya, tombol plus. Lalu di situ ada edit tag button. Jadi kita bisa mengedit tag yang udah kita buat. Lalu ada untuk menghapusnya juga. Lalu di situ fitur tagging itu juga memiliki tag filter. Jadi kita bisa mengirimkan untuk memfilter daftar tag yang sudah kita buat. Lalu di situ ada tag color picker, jadi kita bisa memilih warna untuk tag yang sudah kita buat. Lalu ada tag usage, terus ada merge tag, jadi kita bisa menggabungkan dua tag yang berbeda. Lalu ada bulk edit, jadi itu tombol untuk edit tag secara massal. Nah, di situ juga ada short tag, lalu ada tag preview, jadi kita bisa melihat bagaimana tag itu jika ditampilkan. Lalu ada apply change itu, jadi kita merupakan tombol untuk menerapkan perubahan yang sudah kita buat. Dan lalu untuk use case ke-6, ini merupakan patch to-do list. Di mana di situ ada to-do list-nya, header-nya, jadi ada judulnya, lalu ada text input, text button, lalu text list juga ada yang berfungsi sebagai daftar tugas yang ada. Bisa di scroll. Lalu ada fitur text item itu untuk item tugas dengan checkbox. Lalu ada checkbox-nya itu sendiri. Terus ada text, text priority, terus ada due date atau tanggal jatuh tempo ya. Lalu ada delete text button, edit text button juga ada. Lalu ada filter text dan short text. Nah, lalu di situ juga ada progress bar, yaitu untuk melihat ya kita sudah sampai mana untuk menyelesaikan tugasnya. Lalu ada complete count, situ bertugas untuk counter tugas selesai versus total. Lalu ada clear complete, export text juga bisa. Terus ada text notes juga. Nah, untuk use case yang terakhir di sini ada page atau halaman kalender. Nah, di situ ada kalender header ya, yang bertuliskan kalender Desember 2025, seperti itu. Lalu ada more navigation. Nah, itu berfungsi untuk kita menggeser bulan yang ada ya selama 1 tahun itu. Jadi kita bisa memilih misalnya ke November atau Oktober seperti itu. Lalu ada kalender grid yang berfungsi untuk memisahkan setiap tanggal pada bulan. Lalu ada day header, day cell, today indicator untuk menampilkan apa hari ini, hari apa gitu. Lalu ada F1 indicator, terus ada list panel juga, dan ada event item juga.
Jadi kita bisa tahu itu eventnya kapan dimulai gitu. Lalu juga ada, kita bisa menambahkan event di situ ya dengan menggunakan add event button. Ada event dialog, jadi kita bisa melihat dialog untuk menambahkan atau mengedit event. Lalu di situ ada total input, event date picker, lalu ada event time input, event description juga. Lalu di situ juga ada save event button. Jadi kita bisa nge-save event yang sudah kita buat. Itu juga otomatis ada delete event buttonnya, ada calendar view toggle-nya, lalu ada event categories, dan event reminder. Oke, mungkin sudah selesai terkait membahas UI-nya. Di sini saya akan melanjutkan singkat terkait mungkin ini antarmuka perangkat keras. Ini aplikasi Flownote merupakan aplikasi desktop standalone yang beroperasi pada lingkungan Windows yang sudah kami katakan. Kemudian pada bagian antarmuka perangkat lunak ini apa saja sih perintahnya? Flownote ini akan berinteraksi dan juga beroperasi dalam beberapa komponen berikut seperti sistem operasi, hanya berinteraksi dengan API Windows 10 atau 11 dalam 64 bit. Kemudian sistem manajemen basis data. Di sini menggunakan library SQLite untuk melakukan berbagai operasi-operasi dasar seperti CRUD. Kemudian runtime atau library ini bergantung pada runtime environment bahasa pemrograman apa saja sih yang nantinya digunakan dalam pembuatan aplikasi, misalnya Python interpreter atau library GUI seperti PyKitty dan juga lain-lain untuk rendering antarmuka aplikasi. Kemudian antarmuka komunikasi sesuai dengan batasan umum yang dijelaskan sebelumnya pada bagian lembar pendahuluan bahwasanya lingkup versi 1.0 ini aplikasi beroperasi secara offline dan tidak dapat memiliki antarmuka komunikasi jaringan eksternal. Protokol jaringan tidak menggunakan HTTP atau HTTPS, VTP atau juga komunikasi server lainnya. Untuk keamanan, karena tidak ada pengiriman data melalui jaringan, maka keamanan ini akan sepenuhnya utuh bergantung pada hak akses terhadap file sistem lokal pada perangkat pengguna. Jadi tidak ada keamanan atau juga guard untuk aplikasi ini. Kemudian sinkronisasi, tidak ada mekanisme sinkronisasi terhadap perangkat dan ruang lingkup versi 1.30. Maksudnya sinkronisasi ya kayak misal aplikasi desktop sama mobile bisa dihubungin kayak gitu. Kemudian ada fitur sistem cerdas. Pada pengembangan versi Flownote 1.0 ini atau pengembangan utamanya versi awalan ya, penggunaan fitur sistem cerdas berbasis terbatas ya, karena terbatas. Kami tidak menggunakan model canggih seperti AI yang sangat kompleks untuk kebutuhan pengguna, namun ada beberapa fitur cerdas yang bisa dipertimbangkan agar menjadi manfaat bagi pengguna. Ini sudah kita buat juga seperti pencarian cerdas atau smart search. Jadi sistem pada Flownote menyediakan fungsi pencarian teks secara real time yang mampu memfilter ribuan catatan berdasarkan kecocokan kata kunci, judul maupun isi catatan. Ini sudah dijelaskan di UI bahwa fitur pencarian kami akan menggunakan smart search. Itu untuk memudahkan. Kemudian fitur autosave juga sudah ada, ini penyimpanan otomatis. Nah, pembahasan selanjutnya terkait future roadmap untuk perkembangan aplikasi ke depannya, mungkin fitur asisten AI, pembahasan catatan secara otomatis akan direncanakan supaya lebih memudahkan siapapun yang menggunakan aplikasi kami. Misalnya, ketika seseorang membuat catatan, mereka bisa juga belajar bareng bersama AI asisten. Kemudian lampiran A, ini bagian akhir. Apa saja sih akronim dan juga penjelasan yang muncul, contohnya seperti API, APPL, Autosave, Boundary, Controller, CR, FR, NFR, ini kayak requirement yang sebelumnya. Kemudian ada CRUD atau Create, Read, Update, Delete, dan juga Entity, RRD, Setbar, SRS, UI, dan UX. Dan kemudian lampiran B terkait analisis model. Bagian ini menyajikan ERD dan juga skema relasi basis data yang sudah dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada. Berikut ini gambarnya. Nah, sebenarnya sama sih gambarnya. Bedanya di sini cuma beda dengan kelas diagram adalah ini terkait entitas yaitu PK dan juga FK. Di sini hanya ada PK itu sebagai primary key ya. Contohnya seperti ID lah. Seperti ID. Kemudian FK ini yang terhubung. Kemudian di sini ada tabel relasi seperti one to many to many ataupun lainnya. Kayak gitu, ini tabelnya sudah sama sih sepertinya. Sama saja seperti tabel kelas diagram, bedanya nggak ada behavior atau tindakan tabel ke tabel lain. Mungkin itu saja
presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, Bapak boleh mengoreksi atau merevisi pengerjaan kami dalam merancang aplikasi Flownote pada versi utama kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.